Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faryal Sanaya dengan nomor NIM 202008031116. Prodi Sistem Informasi. Yang saya hormati Ibu Ananda Bumi, dosen bahasa Indonesia saya, dan juga teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga kalian diberikan kesehatan dan kesejahteraan. Kali ini saya mau membahas sesi 9, yaitu materinya PUEB. Oke teman-teman, mari kita lihat dulu slide-slide-nya. Oke, di slide pertama nih ada yang tahu nggak nih apa itu kepanjangan PUEB? Kali teman-teman ada yang tahu nih kepanjangan PUEB apa itu? Oke, kalau tidak ada biarkan saya yang jelaskan ya teman-teman. Jadi kepanjangan PUEB itu ialah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, tahu kan tuh artinya? Jadi PUEB itu pedoman kita sebagai rakyat Indonesia untuk mengetahui tulisan, bentuk huruf, dan juga kata-kata yang benar menurut bahasa Indonesia ini. Di slide kedua ini ada itu pengertian PUEB. Teman-teman sudah tahu apa itu pengertian PUEB? Saya tunggu 1 menit, kalian ada yang mau jawab duluan? Kalau nggak ada yang mau jawab juga, oke saya jelasin aja nih. Jadi PUEB itu merupakan sistem tata bahasa Indonesia yang dituangkan dalam permen. Permen itu apa? Peraturan Menteri. Menterinya menteri apa? Mendikbud, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sudah jelas kan? Jadi PUEB ini itu udah bener-bener ada ininya, tentang dan juga peraturannya dari menteri itu, biar teman-teman juga semakin jelas nih dalam berbahasa Indonesia itu. Makanya dibikin dah peraturan ini. Nah, selanjutnya nih ada penulisan kata baku. Saya lihat-lihat sih teman di lingkungan saya ini masih banyak yang dalam penulisannya itu masih banyak yang salah, penulisan kata bakunya. Seperti ini, nulis apotek ditulisnya apotik. Pernah nggak tuh ada yang gitu bilang, woi gue mau ke inian dulu nih, mau ke apotik, padahal kan kata bakunya itu apotek. Jadi ya kita perlu juga sih belajar tentang PUEB ini. Penting banget tuh PUEB agar kita ya saat melamar pekerjaan juga harus menggunakan kata baku kan. Maka dari itu kita harus belajar sedini mungkin tentang PUEB, biar ya nggak malu-maluin banget lah, bahasanya nggak kampungan, jadi bener-bener bahasa Indonesia gitu. Di slide selanjutnya yaitu slide 5, penulisan gabungan kata. Apa sih itu gabungan kata? Jadi gabungan kata itu adalah kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkaian. Nah ini contohnya ya: menggarisbawahi, dilipat gandakan, menyebar luaskan, menyempitkan. Nah itu semua jadi kata-kata itu semuanya digabung di dalam satu kalimat. Menggaris sama bawah itu digabung, tidak dipisah-pisah ya. Nah itu contohnya yang benar. Di slide selanjutnya, di slide 6 ini ada penulisan unsur serapan. Ada yang tahu apa itu unsur serapan? Jadi unsur serapan itu ialah kata bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke bahasa kita ini, bahasa Indonesia, dan diterima secara umum oleh semua warga Indonesia. Contohnya apa sih tuh? Nah nih contohnya nih ya, kata asingnya nih, kata asing resiko itu kan risk ya, risk. Nah oleh orang Indonesia ini diubah
atau ditambahin nih jadi risiko. Nah, sudah jelas kan tuh. Jadi itu unsur serapan sebenarnya risk. Nah, terus ditambahin tuh sama bahasa Indonesia jadinya risiko. Nah, risiko itu yang benarnya ya. Kata tidak bakunya itu ialah resiko. Jadi sudah jelaskan tuh unsur serapan tuh begitu ya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi nih bahasa unsur serapannya. Ini teman-teman kayaknya aduh pada murung amat nih. Ayo dong senyum dong semuanya. Oke, lanjut. Nih di dalam PUEB itu juga mengatur tuh tentang apa? Tentang penggunaan huruf kapital. Cara menggunakan huruf kapital yang benar ya. Yang harusnya menempatkan huruf kapital itu di mana? Maaf ya saya ngomongnya belibet. Nah nih saya kasih tahu ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya nih, apa maksudnya? Nah seperti contoh ini, apa maksudnya? Nah awal kalimatnya itu kan harus diberi huruf besar karena dia itu awal kalimat. Nah selanjutnya ada lagi nih, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Misalnya nih nama saya sendiri, Ahmad Mahrijal Sanaya. Nah huruf depannya itu harus dengan huruf besar kapital. Nah itu yang diatur dalam PUEB. Jelas teman-teman? Oke saya terima. Sudah jelas ya. Nah slide selanjutnya nih. Nah di slide selanjutnya ini ada penggunaan huruf miring. Huruf miring ini dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Nih contohnya saya kasih tahu ya. Saya sudah membaca buku catatan juang. Nah, catatan juangnya itu di huruf miringin. Nah, selanjutnya tulis penulisnya Karya Pirsa Besari. Ada juga nih huruf miring itu dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Nah Bhinneka Tunggal Ika itu kan bahasa daerah kita nih, yang dijadikan semboyan negara Indonesia. Nah itu harus cetak miring tuh, karena itu bahasa daerah. Oke, gimana nih, ngerti? Oke, terima kasih atas pengertiannya. Selanjutnya itu ada kata imbuhan. Kata imbuhan itu adalah awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan antara awalan dan akhiran yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya nih ada berjalan. Nah itu kan yang kata imbuhannya depannya itu ber ya. Terus ada lagi berkelanjutan. Ada lagi mempermudah. Terus gemetar. Nah di dalam gemetar ini mek-nya itu kata imbuhannya itu yang di tengah, geme. Nah kan mek itu berarti di tengah kata imbuhannya. Dan juga ada yang kata imbuhannya itu di akhir, seperti lukisan, kemauan. Nah tuh jadi sudah jelas banget nih di dalam PUEB ini mengatur semua lah pokoknya tentang bahasa Indonesia ini, biar kita jelas dalam mengungkapkan kata-kata dan juga penulisannya. Nah di slide 10 ini ada namanya singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Nih misalnya ya, nama saya kan Ahmad Mahrijal Sanaya ya. Nah misalnya huruf A nya, terus titik, terus F, terus titik lagi. Nah kemudian huruf nama saya Sanaya. Ada lagi nih contohnya, nama teman saya nih Rano Saipullah. Nih si Rano nih, Rano Saipullah kan namanya ya. Nah disingkat, singkatannya itu jadi R Saipullah. Nah begitu teman-teman. Nah di slide terakhir ini, slide 11 ini temanya pemakaian tanda baca. Jadi ini di sini saya menggunakan tanda baca tanda kurung ya. Jadi tanda kurung itu dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Nah contohnya nih, dia memperpanjang surat izin mengemudi. Nah terus tanda kurung SIM. Ada lagi nih, warga baru itu belum memiliki KTP. Nah dalam kurung kartu tanda penduduk. Nah begitu teman-teman dalam penulisan tanda baca ini. Ada yang mau tanyakan lagi?
Oke lah, terima kasih ya. Karena nggak ada yang menanya, ya saya alhamdulillah nggak ngejawab juga, nggak pusing-pusing mikirin lagi. Tiba di sesi akhir nih, yaitu sesi penutupan. Nah, sebelum penutupan ini kali ada teman-teman yang ingin bertanya kepada saya tentang Puebi itu apa dan tentang Puebi. Kalau ada, saya persilakan kalian untuk bertanya. Gak ada yang mau bertanya nih. Ini udah sesi penutupan loh. Oke, kalau nggak ada, saya tutup aja dah. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menyimak perkataan saya, dan juga terima kasih kepada dosen saya, Ibu Ananda. Salam sehat dan juga sejahtera buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.